Selamat sore. Habisi saja itu rumah sakit Indonesia itu ya. Hai kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu. Ya. Sedikit-sedikit kamu apakan ke agama. Habisi itu Muslim semua itu. Ini adalah video yang saya dapatkan dari akun Instagram Bapak Ahmad Saroni, salah satu anggota DPR RI fraksi Nasional Demokrat. Dan Bapak yang ada di video ini sekarang sudah ditangkap di Polres Toba. Kenapa sih? Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina malah ngebuat kita nggak akur, malah ngebuat kita berantem. Hari ini ada bentrok yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara antara masyarakat yang pro Palestina dan masyarakat yang pro Israel. Kenapa, Pak? Terus pertanyaannya, apakah haram orang yang pro Israel tinggal di Indonesia? Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Pak, bahwa masyarakat Indonesia ternyata ada yang pro dengan Israel. Apakah kita menyalahkan? Enggak. Yang salah adalah orang yang pro Palestina atau yang pro Israel itu saling memaki-maki, itu yang salah. Seperti yang ada di video Bapak ini. Jika opini Bapak ini disimpan di hatinya dan mungkin diomongkan di keluarganya sendiri tanpa harus memaki orang yang pro Palestina, sebetulnya there is nothing problem. Bener-bener nggak masalah gitu. Saya pernah tinggal di Papua dari 2013 sampai 2020, dan di tahun 2018-2019 pernah ada konvoy yang kayak mendukung Israel gitu, dan teman saya ikut, orang asli Papua. Teman saya tahu kalau saya pro Palestina itu tahu. Dan apakah dia ngebully saya? Enggak. Dan apakah dia menyudutkan saya? Enggak. Saya menghargai pilihan dia dan dia sangat menghargai pilihan saya. Ya harusnya seperti itu. Kadang-kadang kita langsung emosi sebagai mayoritas. Orang yang mendukung Israel kadang-kadang udah kita bully dulu. Jangan. Mungkin aspek agama mereka, mungkin mereka keturunan orang Israel atau bagaimanapun, ya udah. Tapi yang kita kutuk di sini adalah genosidanya tuh. Bukan kaum Israelnya. Toh di Israel juga ada orang Islam. Zionisnya yang kita kutuk. Kita jangan malah berantem dengan saudara kita sendiri. Kalau kapan kita mau ngebantu Palestina, ya sudah, kita ngebantu dengan apa yang kita bisa. Yang punya knowledge, yang punya sosial media apapun. Asalkan kita jangan sampai ngebully orang yang pro Israel. Dan satu hal lagi, Pak. Kita bolehlah ngebantu saudara kita yang ada di Palestina, bolehlah. Karena kita saudara sesama muslim. Tapi ketika kita ngebantu saudara kita yang ada di Palestina, jangan lupakan saudara-saudara kita yang ngebutuhkan. Seperti di Papua. Dulu teman saya itu pernah kayak menyindir saya, teman asli Papua. Ini kalian nih orang Islam berbondong-bondong ngebantu orang Palestina. Kalian lupa bahwa di Papua sendiri juga sering terjadi kelaparan waktu itu ya. Jadi sebetulnya selain mungkin aspek agama ya, ada beberapa orang yang prefer mendukung Israel itu bukan karena dia cinta Israel, karena dia cemburu. Kita lebih memikirkan Israel tapi kita lupa. Mungkin kayak Bapak tadi ini kan sebetulnya cemburu. Dia bilang sok-sokan ngebuat rumah sakit di Palestina, tapi rumah sakit di sini masih kekurangan. Pasien yang ada di sini masih kebingungan. Intinya kan Bapak ini cemburu sebetulnya. Dan untuk para pejabat, bapak-bapak seperti ini jangan tiba-tiba langsung dimasukin ke penjara gitu loh, maksudku. Didatangin, diedukasi atau bagaimana lah. Karena kecemburuan sosial ini ya seperti bara dalam sekam, Pak. Kita boleh ngebantu saudara kita yang ada di Palestina, sangat-sangat boleh. Tapi jangan lupa, di Indonesia juga banyak sekali kemiskinan. Itu mungkin dari saudara-saudara kita yang pro Israel, mendukung Israel itu bukan karena mereka pro Israel mungkin. Karena sakit hati dengan kita. Guru Gembul juga pernah ngomong kalau di Indonesia itu ada 3 kelompok ternyata yang mendukung Palestina. Coba, daripada saya salah ngomong, mendingan kita react videonya Guru Gembul saja ya. Di Indonesia ada 3 kelompok yang secara terang-terangan menyatakan pro terhadap Israel, atau setidak-tidaknya bahwa mereka antipati terhadap Hamas. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sekuler terdidik. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok
ekstremis Papua atau bahkan terlibat dalam KKB yang di Papua itu. Nah, bagi mereka itu yang sebenarnya jahat itu adalah Palestina dan mereka terus-terusan mendukung Israel. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok Wahabi. Walaupun sebenarnya mereka menolak Yahudi. Untuk kelompok pertama terdidik lah. Biasanya kalau terdidik mulutnya nggak terlalu comel. Nggak mungkin bapak tadi itu terdidik kalau mulutnya kayak gitu. Yang kedua ekstremis Papua. Dan sebetulnya ada ekstremisnya dan ada masyarakat biasanya. Dua-duanya memiliki alasan yang berbeda. Untuk ekstremis, saya tuh di Papua kerja di statistik dan saya benar-benar ngambil data itu sampai ke hutan, sampai ke pedalaman, pegunungan Bintang, Mambra, Moraya, Wamena, benar-benar sampai ke kedalaman, perjalanan 12 jam di dalam hutan, diketemu para ekstremis itu. Sebetulnya di dalam mereka juga baik asalkan kita juga gak mengganggu mereka. Alasan mereka mendukung Israel itu ya karena mereka dibantu, suplai senjatanya tuh kata mereka tuh dibantu. Namun kalau untuk masyarakat awam itu biasanya bukan karena alasan dibantu senjatanya, itu bukan, Pak. Mereka nggak tahu, masyarakat biasa nggak tahu masalah separatis itu benar-benar mereka nggak tahu. Saya berani jamin mereka ngebantu, mereka lebih mendukung Israel itu menurut mereka karena sebetulnya mereka cemburu, Pak. Katanya kalian menganggap kami itu saudara, kok lebih mementingkan daripada kami sendiri. Ya kita nggak boleh marah, yang harus kita berikan ya edukasi. Waktu itu saya bilang ya saya tidak melupakan teman-teman Papua semua, tidak. Nah, saya juga bila saya memberi uang 10.000 saya, yang 5.000 untuk teman-teman Papua, yang 3.000 untuk saudara saya, yang 2.000 atau 1.500 untuk saudara saya yang ada di Palestina karena itu dianjurkan oleh agama saya. Artinya apa ya? Saya mengutamakan yang dekat dulu dan nanti tetap kita memperjuangkan Palestina tetap, tapi jangan sampai melupakan saudara kita sendiri. Coba kita lanjut. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok Wahabi. Walaupun sebenarnya mereka menolak Yahudi dan menentang Zionisme, tetapi mereka juga sebenarnya sangat menentang Hamas. Tuh Wahabi itu yang katanya pemegang kunci surga, dia pro Israel. Tapi apakah kita juga ngikutin Wahabi? Enggak. Asalkan kita jangan ini aja sih, Pak. Jangan ngebully. Tapi banyak sekali orang-orang Papua yang ketika melihat konflik antara Israel dan Palestina, mereka tanpa berpikir panjang, mereka langsung pro terhadap Israel. Bahkan misalkan di tahun 2018 kalau nggak salah, mereka itu konvoi kemana-mana bawa bendera Israel gitu. Bahkan mereka juga masang bendera Israel itu di mana-mana sebagai bukti dukungan mereka terhadap Israel. Ini yang diomongin Guru Gembul di tahun 2018 itu, waktu itu saya masih ada di Papua. Dan teman saya ngikutin konvoi ini. Dia tahu kalau saya benar-benar pro Palestina itu, teman saya tahu. Tapi apakah yang dilakukan teman saya ngebully saya? Enggak. Ya saya nggak ngebully dia nggak ngebully saya. Dia juga nggak ngemojokin saya. Masyarakat yang di demo tuh tahu kok. Kerjaan saya tuh instruksi dengan mereka itu tahu. Dan kita saling menghargai, udah selesai gitu loh. Ya memang sudah ada undang-undang itu, memang udah selesai. Cuma itu kan hak individu mereka. Kalau kita ingin mereka juga pro Palestina, selesaikan dong sampai ke akar-akarnya. Kenapa mereka kok lebih pro Israel? Beri penjelasan, jangan dicaci maki. Lanjut yuk. Israel. Kemarin ada orang Papua, ada pemuda Papua yang di TikTok gitu atau di mana, dia menyerukan, ayo kita habisi Palestina. Palestina itu gimana gitu ya, dengan kata-kata yang sangat kasar. Kayak lagi ini oknum ya, sama seperti bapak tadi yang ada di mana tadi, di Sumatera. Ini oknum juga yang ada di Papua, sekali lagi oknum. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa orang-orang Papua banyak di antara mereka yang kemudian pro terhadap Israel? Nah, alasan mendasarnya kurang lebih ya sama serupa seperti kelompok Wahabi tadi itu atau kelompok Saudi tadi itu, bahwa sebagian dari orang-orang Papua, apalagi yang bergabung dalam kelompok bersenjata. Ngomongin tadi ya, ini untuk para separatis sebetulnya, karena mereka bilang mereka disuplai, nggak tahu senjata atau bahan makanan, pokoknya mereka disuplai. Jadi siapapun musuh teman saya, dia akan menjadi musuh saya pula.
gitu. Siapapun yang menjadi lawan bagi kawan saya, maka dia adalah musuh saya. Dan siapapun yang menjadi teman dari musuh saya, maka dia adalah juga musuh saya. Kan seperti itu kurang lebihnya pendekatannya. Nah, jadi ketika orang Papua melihat konflik yang terjadi di Israel dan Palestina, mereka kemudian membayangkan dan memikirkan tentang apa yang terjadi pada diri mereka sendiri gitu. Jadi bahwa orang-orang Papua sejak awal itu sudah merasa bahwa dirinya itu memang beda secara rasial, dan kemudian mereka memahami bahwa sejarah mereka juga berbeda dengan kebanyakan wilayah Nusantara yang sebelah. Masalahnya nggak simple, Pak. Masalahnya banyak. Jadi ketika ada orang yang pro Palestina atau pro Israel, kita jangan langsung ngebully. Mentang-mentang kita pro Palestina, kita ngebully. Jangan. Untuk kejahatan manusianya, iya, kita kutuk. Tapi kalau untuk Israel atau Palestinanya, jangan, Pak. Saya nggak berani mengutuk teman saya yang pro Israel tuh, nggak berani, karena mereka pasti punya alasan. Tapi teman saya yang pro Israel juga mengutuk kejahatan manusiaannya kok. Di sini saya benar-benar nggak mendukung Israel loh ya. Kadang-kadang banyak netizen bodoh kadang-kadang. Cuma baca thumbnail langsung komentar tanpa tahu isinya kadang-kadang. Orang Papua itu menderita, didiskriminasi, kemudian pembangunan dipersulit di sana, bahkan mereka menjadi secara ekonomi mereka menjadi korban bagi program transmigrasi. Jadi orang-orang Jawa yang sangat miskin, yang sangat kesulitan, misalkan itu dipindahkan ke Papua, kemudian mereka punya tanah sekian, mereka punya rumah sekian dan sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang menggusur tanah-tanah adat orang Papua dan sebagainya ya di zaman Orde Baru itu, sehingga mereka benar-benar menganggap orang-orang Jawa dan orang-orang Muslim itu sebagai musuh yang telah masuk ke wilayahnya, kemudian tanpa permisi mengambil alih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang Papua pada akhirnya berpikiran, kenapa orang-orang Indonesia begitu tidak adil gitu. Mereka melihat jauh ke wilayah seberang, mereka meneropong ke tempat yang sangat berjauhan, tetapi orang Papua sendiri diabaikan. Ketika konflik Palestina-Israel terjadi, kemudian mereka berdemo, ngirim bantuan apa segala rupa. Kenapa kami orang Papua yang juga mendapatkan diskriminasi, mendapatkan kekerasan, dibantai dan sebagainya di masa lampau, kok tidak ada yang simpati? Kenapa masyarakat Indonesia begitu tidak adilnya kepada kami? Kenapa malah dukungan itu mengalirnya kepada Palestina, sedangkan kami sama sekali tidak mendapatkan dukungan yang serupa seperti itu? Guru gitu. Gembul sendiri juga sepakat mengatakan aspeknya salah satu adalah kecemburuan dan ada dendam. Memang benar, Pak. Dulu di zaman Orde Baru, ini saya menurut bapak-bapak, mama-mama yang ada di Papua dulu ya. Mereka itu di sana mengakui tanah adat, hak ulayat, tanah adat semacam itu. Tiba-tiba datanglah ini transmigrasi. Kata orang transmigrasinya, ya saya udah dapat izin dari pemerintah. Cuma pemerintahnya itu kadang-kadang nggak izin ke ketua adat, sehingga terjadilah konflik sosial antara masyarakat ketemu masyarakat. Biasanya seperti itu. Yang kedua, biasanya orang-orang transmigrasi itu sukses. Mereka usaha apa aja lah di dalam daerah trans itu biasanya sukses. Akhirnya terjadi kecemburuan sosial terhadap masyarakat asli. Terus yang kedua, kadang-kadang nih, ini bukan kadang-kadang, fakta. Orang-orang pendatang biasanya yang ngajari hal-hal buruk. Contoh kayak ngebuat balok, main judi, terus balok tuh miras ya maksudnya ya, miras. Main judi, sabung ayam, ngajari hal-hal buruk. Ketika nanti berjudi dengan penduduk asli, terus penduduk aslinya kalah, marah dan lain sebagainya, terjadi lagi gesekan sosial. Padahal ini kita sedang ngebahas masalah Palestina dan Israel, versinya orang Papua. Ini masih dalam loh, Pak. Terus bagaimana yang ada di Bitung? Pasti mereka juga punya alasan kenapa mereka mendukung Israel. Begitu pula bapak yang di penjara tadi. Kita nggak boleh menafikan hal itu. Cuma yang bapak tadi itu juga yang salahnya, kenapa dia seolah-olah menyudutkan kita. Coba disampaikan dengan cara bagus. Coba disampaikan dengan cara sopan. Kalau sebetulnya bapak ini cemburu, bapak ini sebetulnya ingin bilang, boleh mikirin Palestina, tapi jangan lupakan saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia yang lagi membutuhkan. Kita itu APBN besar, tapi orang-orang kaya, entah orang Muslim yang kaya atau orang Nasrani yang kaya, atau pokoknya orang kaya di Indonesia itu juga banyak. Cuma kadang-kadang pelit. Ya, mungkin ini adalah sindiran Bapak itu. Sekarang
inti dari video ini saya cuma ingin ngomong ini loh Pak. Memang masalah Israel dan Palestina adalah masalah yang sangat-sangat sensitif. Apalagi sekarang mendekati pemilu. Saya takut banget kalau isu ini akan dipolitisasi. Sehingga politik identitas yang pernah terjadi di Jakarta dulu terulang lagi. Saya takut banget kalau kejadian Poso keulang lagi. Kejadian antara Syiah dan non Syiah yang ada di Puger Jawa Timur, di Jember itu terulang lagi. Itu saya takut banget. Karena masalah agama itu krusial. Apapun agama kita adalah Indonesia. Untuk orang muslim, untuk umat muslim yang ada di Indonesia, Nabi nggak kurang-kurang kok ngajari toleransi ke kita. Setidaknya ketika kita mau ngebantu orang, tengok kanan kiri kita dulu, apakah tetangga kita lapar atau tidak. Mungkin itu adalah hal yang lebih baik sih, daripada kita mengutamakan orang yang jauh. Kalau kata-kata saya ada salah, saya minta maaf dan tolong kalau mau komen, ditelaah dulu, dipahami dulu lah konteksnya. Jangan cuma nyocot. Terima kasih dan good luck, Pak.